Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Kamis ya, tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 9 Desember tahun 2020. Hari ini gue pengen membahas tentang apa aja sih itu Excel Brick gitu ya. Excel Brick itu apa aja gitu. Dari tahap-tahapannya, ada tahap dari pembibitan, masa vegetatif, generatif, pembuahan, pasca panen, itu ada semua. Ada semua Excel Bricknya. Kita langsung ke kebun. Gimana kalau mau tahu Excel Brick itu kayak gimana, ikutin aja terus. Cekicrot, kita masih mau ke sawah, masih di dalam perjalanan, masih naik motor, bentar lagi sampai. Nggak sabar pengen berjumpa kawan-kawan anggur maksudnya. Oke, tanaman. Alhamdulillah kita sampai juga dekat rumah. Nggak sabar pengen melihat perkembangan Livia. Sebelum kita ke Excel Brick, kita lihat perkembangan Livia dulu. Sampai juga datang bangkai. Akhirnya sampai juga, sampai sawah, ngelihat buah anggur pada merah-merah sebelum pada waktunya. Pada merah si Monte Cristo. Ini yang kecil-kecil banget tapi udah pada merah. Nggak apa-apa, masih bentuk eksperimen. Oke, kita akan langsung aja kita bahas tentang Excel Brick itu apa sih. Oke, Excel Brick ya. Excel Brick adalah salah satu cara yang dikembangkan untuk menanam anggur di daerah tropis, karena kita di sini tidak ada yang namanya Excel Brick secara alami gitu ya. Excel Brick secara alami adalah salah satu cara di mana si pohon mengumpulkan nutrisi di dalam tabung nutrisi atau batang utama maupun primer dan sekunder. Itu mengumpulkan nutrisi, itu adalah fungsi dari Excel Brick. Kalau di alam sana, misalkan di luar sana, di iklim yang subtropis seperti itu ya, seperti ada salju itu, di mana tumbuhan itu mengumpulkan nutrisi dari semua daun yang akhirnya berguguran. Nah, sebelum berguguran, daun-daun nutrisi yang ada di dalam daun itu akan menyimpan nutrisinya ke dalam batang, karena ada proses di mana proses alami yang dilakukan tumbuhan. Ketika daun itu mulai menguning dan terjadi musim gugur, tentunya di situ ada zat tanin yang dihasilkan oleh tumbuhan itu sendiri, yang mana nutrisi-nutrisi yang ada di dalam daun akan pergi ke batang. Nah, itu adalah proses Excel Brick secara alami. Nah, nutrisi kan otomatis numpul semua di dalam batang. Ketika si pohon itu nanti datanglah musim semi, nutrisi yang tersimpan di dalam batang itu akan keluar semua gitu dari tunas-tunas yang muncul gitu. Nah, nutrisi yang keluar itu sebari membawa bunga yang besar dan juga bagus. Itu adalah teknik Excel Brick yang dilakukan secara alami oleh alam di lingkungan yang iklimnya itu subtropis, yang ada musim saljunya. Nah, di Indonesia tuh kita nggak bisa seperti itu. Kita harus melakukan yang namanya Excel Brick buatan gitu. Bukannya nggak bisa di Indonesia itu membuahkan anggur-anggur yang jenisnya susah gitu ya. Bisa juga, tapi dengan cara Excel Brick itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Excel Brick kan ya. Excel Brick itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Ada yang namanya Excel Brick di pasca pembibitan berupa lokalan. Nah, kalau misalkan berupa lokalan ya seperti itu, kita melakukan Excel Brick yang fungsinya itu mengumpulkan nutrisi, di mana nutrisi itu akan dipakai ketika nanti kita akan grafting dengan yang impor. Nah, nutrisi itu tersimpan di dalam batang, nantinya yang sudah tersimpan itu akan digunakan untuk pertumbuhan dari graftingan si impor itu. Nah, itu jadi nggak ada yang namanya stuck kalau kita melakukan Excel Brick sebelum kita melakukan grafting pada lokalan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada di fase vegetatif, di mana fungsinya itu untuk selain membesarkan batang juga untuk meratakan tersier. Nah, itu juga fungsinya juga untuk yang jelas nomor satu sih fungsinya itu untuk membesarkan batang gitu kan. Oke, yang ketiga ada proses Excel Brick di fase generatif. Fungsinya untuk mengumpulkan unsur-unsur generatif yang kita kasih melalui pupuk di dalam batang yang digunakan untuk pasca pembuahan nanti. Nah, pembuahan dan pembungaan gitu ya. Oke, yang keempat ada Excel Brick yang di fase generatif. Nah, misalkan dia udah berbunga, itu juga ada Excel Brick
ketika dia sudah mulai berbunga, kita Ester Break fungsinya adalah bukan untuk mengumpulkan, tapi mengalihkan nutrisi dari batang utama ke bunga, bukan untuk pertumbuhan vegetatif lagi. Ntar kita kasih contoh prakteknya seperti apa gitu ya. Ini hanya wacana saja, yang mana ini merupakan sebuah awalan supaya Anda semua mengerti ya, dimana omongan saya ini pasti belum dimengerti tanpa adanya praktek. Nah, maka dari itu saya akan praktekkan nanti. Nah, itu kan udah pasca setelah berbunga ya. Nah, ada lagi yang kelima ya. Yang kelima itu pasca dimana kita melakukan Ester Break setelah berbunga dan dia akan tumbuh lagi. Kita Ester Break lagi untuk pengisian beri agar berinya besar gitu. Oke, kita langsung aja. Masih ada satu lagi. Ester Break digunakan untuk ketika sudah panen untuk melakukan setel ulang, itu juga ada Ester Breaknya. Oke, langsung aja kita ke lapangan, cek it out. Yuk, kita mau cari contoh Ester Break yang dilakukan di pembibitan ya, di pembibitan anggur lokalan. Oke, di sini udah ada contoh. Ini adalah anggur jenis Isabella saya yang saya lakukan Ester Break nih. Ini udah pada buntung-buntung semua. Nah, nanti kalau misalkan saya akan grafting, tentunya satu jengkal dari tempat dia tumbuh ini, satu jengkal. Nah, ini saya lakukan Ester Break sebagai contoh special for you untuk para kawan-kawan untuk membuktikan betapa dahsyatnya Ester Break ini. Kita lihat batangnya sudah mulai mengisi, mengeras, menua, udah bagus banget, nutrisinya udah banyak. Ini udah sekitar 3 kali pemotesan. Kita akan lihat akarnya seperti apa ya. Oke, ini kita cabut. Ini live ya, nggak bohongan ini. Oke, kita cabut akarnya seperti apa, mantepnya. Oke, nih. Inilah fungsi Ester Break di tahap pembibitan. Akar seperti ini nih udah siap untuk menyerap nutrisi. Apabila nanti kita grafting di sini, tentunya akan mantap nantinya. Lihat akarnya. Akarnya ini nggak bohongan. Ini bener live langsung. Special for you. Lihat yang satu lagi. Nah, ini juga sama, bagus, keren. Ini akar semua. Oke, itulah fungsinya yang pertama. Oke, itulah Ester Break. Gimana sih cara melakukannya gitu? Oke, ketika dia tumbuh sekitar udah 15 daun, setiap pucuknya itu kita potes terus. Pucuk-pucuk tanaman ini kita potes terus sampai 5 kali pemotesan. Tentunya di pemotesan pertama ya, di pemotesan pertama itu dia nantinya akan tumbuh lagi di ketiak-ketiak daun ini, tunas air yang akan menggantikan. Ketika dia udah tumbuh lagi, kita potes lagi, itu udah memasuki potesan kedua. Nah, ketika dia tumbuh lagi, pemotesan ketiga. Ketika dia tumbuh lagi, pemotesan keempat. Ketika dia tumbuh lagi, pemotesan kelima. Sampai ke pemotesan kelima, itu baru kita bisa panen yang namanya barerot, siap untuk digrafting. Inilah bibit-bibit yang layak untuk dijual dengan harga 125 gitu ya, minimal itu untuk jenis yang biasa. Ini dengan rootstock kualitasnya kualitas mantep. Inilah kita bisa grafting di sini boleh, grafting di sini juga boleh, terserah. Yang jelas ini sudah mantap sekali. Oke, ini juga udah melalui pemotesan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini kan udah ke fase pembibitan ya. Kita lanjut ke fase dimana vegetatif ya. Oke, kita kalau membicarakan tentang fase vegetatif, kita langsung aja ke kebun kita yang ada di belakang. Berhubung di Tangerang itu lagi musim hujan ya, mau nggak mau kita becek-becekan. Oh, jeblok guys. Oke, di sini bisa kita lihat ini adalah bibit saya yang baru digrafting ya, baru digrafting dengan jenis Furset. Nah, dimana dulunya itu juga kita melakukan hal yang sama pada silokalan ini dulu di RM-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini banyak banget tunas-tunas dari lokalan yang tumbuh dari bawah, dan ini tidak saya buang ya. Ini saya melakukan yang namanya Ester Break di pasca vegetatif. Nah, ini Ester Break seperti ini. Ketika dia ada yang tumbuh di bawah seperti ini untuk jenis RM ya. Biasanya juga Bella juga ada yang seperti ini. Nah, dia kan tumbuh nih lokalannya, dia nggak kepake ini. Jangan dibuang semua. Fungsinya ini untuk membesarkan batang juga. Daun-daun ini kita pakai untuk fotosintesis. Oke, kalau misalkan dia ada pertumbuhan seperti ini, hanya pucuknya saja kita buang. Setiap ada pertumbuhan baru itu pucuknya dibuang. Nah, untuk lokalannya ya. Nah, untuk yang udah di grafting, oke, kita bisa lihat graftingannya mantap. Nah, udah membesar, menyambung sempurna. Oke, karena dia udah menyambung sempurna dan kita percaya ini graftingannya sudah kuat, kita buka aja plastik grafting tape-nya.
Oke, saya buka dulu. Oke, menyambung sempurna, penyembuhan yang sempurna. Inilah manfaat daripada Esselbrick di pasca pembibitan lokalan. Lihat, nutrisi yang disampaikan ke sini tuh banyak, ya kan? Jadi penyambungnya tuh sempurna, perfect gitu. Oke, kita lanjut di pasca yang kedua ya, di vegetatif ini. Nah, ketika ini kita tumbuhan-tumbuhan ini, ketika dia tumbuh lagi kita hentikan, tentunya nutrisi itu dia akan bingung. Pohonnya ini akan bingung. Saya harus mengalirkan nutrisi kemana, sementara pertumbuhan vegetatif yang ada di bawah ini kita hentikan terus pertumbuhannya. Tentunya ketika nutrisi yang tidak terpakai, dia akan dikonsumsi oleh batangnya langsung. Batang lokalannya ini juga gede, batang utamanya juga gede. Mau lihat mau lihat hasil dari Esselbrick vegetatif itu fungsinya apa? Lihat batangnya, ini membelah, membesar ya, ini membelah, ini lokalannya membesar, jenis RM ini tuh, seperti itu. Nah, tentunya kalau kita melakukan Esselbrick ini, kita hanya mempusatkan satu batang yang akan lari ke atas, yang akan kita pakai untuk single cordon. Apabila dia ada 2 tunas, ini kan ada 2 tunas nih ya, saya menggunakan sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 5 boot ya untuk di grafting ini. Nah, 5 boot. Nah, dia ada tumbuh juga nih 1, tapi dia kurang vigor. Kita bisa hentikan pertumbuhannya. Kita ini walaupun jenisnya udah impornya ya, jenis porsetnya ya, ini kita buang ujungnya, daunnya kita manfaatkan untuk fotosintesis, untuk namanya ini jadi cabang pembantu fotosintesis untuk pembesaran batang gitu ya. Oke, nah kita hanya memfokuskan satu aja yang ke atas. Kita bisa lihat, nah lihat ujungnya melengkung, melembayung semu, seger banget, nggak ada ciri-ciri penyakitan seperti ini. Nah, sulurnya dibuangin, dimanja-manja ini pohon biar subur terus. Inilah fungsinya. Jadi dia nggak ada yang namanya ceritanya stuck, yang ada dia balap lurus ke atas terus. Saya jamin itu. Nah, apa sih aktivitas kita kalau misalkan di kebun ya gini aja, udah ada pucuk tumbuh, kita potesin lagi, kita potesin pucuk-pucuk yang tidak terpakai ya. Kalau misalkan pucuk yang terpakai jangan dipotesin gitu. Terus ini gimana nanti kalau misalkan udah gede? Hei, Esselbrick ini fungsinya banyak banget. Kalau batang udah besar seperti ini, alangkah baiknya nih kan lokalan, kita cangkok aja di sini. Kita bisa dapat bibit lokalan banget dengan kualitas yang super. Nah, tuh, itu aja udah ada akarnya tuh. Nih, akar kan? Mantep. Bisa dapat berapa bibit nih saya dari lokalan ini semua ketika saya cangkok nantinya gitu. Oke, kita lanjut ke misalkan gini ya, Esselbrick ini sudah berjalan dan dia udah besar, dia akan jadi seperti itu. Oke, ini adalah anggur saya, anggur cece ya, yang udah mengalami fase-fase Esselbrick di fase vegetatif. Pasca baru tumbuh, baru di grafting, dia udah langsung ngacir ke atas. Ini paling umurnya baru sebulan udah kayak begini cece saya. Alhamdulillah seperti ini. Lihat ujungnya seger, nggak ada ceritanya. Anggur seperti ini akan mengalami stuck, subur banget. Dengan perlakuan yang tepat, dengan perawatan yang tepat, tentunya dia akan mulia, akan makmur, jadi dia tumbuh subur. Oke, seperti itu. Apa yang harus dilakukan gitu ya, seperti video-video saya yang sebelumnya sebenarnya udah ada ya. Tentunya ketika dia tumbuh seperti ini, dia juga pasti memiliki yang namanya tunas air seperti ini ya kan. Ini kita biarkan aja sampai dia 5 atau 10 daun, baru kita hentikan ujungnya saja. Itu adalah semua ya tunas air yang ada di batang primer. Nah, batang primer ini pasti punya tunas air seperti di bawah ini. Nih, ini tunas air juga di si anggur cece. Ini saya hentikan di sekitar 1, 2, 3, 4, 5 daun nih pucuknya saya hentikan. Di sini nanti kalau ada yang tunas air yang vigor lagi saya hentikan lagi. Ini saya hentikan, lihat ada sejarahnya di sini. Di batang ini ada sejarahnya. Itu udah saya mengalami pemotesan di yang pertama. Ini karena dia sudah tumbuh lagi, saya akan potes lagi pucuknya biar dia nggak vigor, hanya sebagai cabang pembantu. Di bawahnya masih ada lokalan, nggak percaya? Ini lokalan nih. Ini jenis Isabella lokalannya bawahannya nih. Tuh, ada pucuknya lagi, kita hentikan, kita manfaatkan daun-daun ini. Nggak ada yang terbuang percuma di sini tuh. Oke, name tagnya cece. Oke,
Kalau misalkan itu udah tumbuh, tentunya dia akan jadi pohon yang seperti ini. Nih, ini kan itu cakep banget, mantap, lurus ke depan. Nah, tunas airnya rata. Oke, ini ada pertumbuhan lagi, kita potes lagi. Ini adalah cara perawatan yang tepat untuk tanaman anggur di iklim tropis ya. Ini cara yang tepat. Kita bisa lihat, ini belum ada sekitar 3 bulan ini pohonnya ini dari graftingan itu. Tapi batangnya, lihat, look at this, membelah-membelah, cakep banget. Masih hijau, udah segede kelingking lebih. Oke, mantep. Mantep banget, semok banget ini, lihat. Oh, di bagian grafting ini terdapat penyakit kutu perisai. Ini wajib disikatin nanti. Oke, ketahuan kau ada kutu perisai, nanti kita akan sikatin. Oke, batangnya gede, walaupun dihembat kutu perisai di bagian sini doang, batangnya tetap membesar karena nutrisi yang dihasilkan, yang disimpan itu banyak. Oke. Nah, ini lokalan ya. Ini lokalan, dia tumbuh-tumbuh lagi. Tetap kita melakukan pemotesan di ujung saja. Ini tumbuh, kita lakukan pemotesan. Ini ntar buat bibit-bibit lagi ini, mantap. Kita lakukan Hazelbrix terus supaya memacu pertumbuhan yang ada di atas. Gitu. Ini ada pucuk lagi, potes. Oke, pohonnya sehat, pohonnya mantap. Alhamdulillah sampai sono mantap semua. Belum saya buahkan, saya belum puas melihat batangnya. Sampai dia benar-benar gede baru saya grafting. Kita lihat aksi anggur Sonaka batangnya, Masya Allah udah segede gini aja. Kemarin tuh belum segini. Lihat, membelah-membelah terus, aktif banget sih dia. Aktif kembang tumbuh, anak pintar. Bapak sayang kamu. Lihat membelahnya, jelas banget ini membelahnya. Look at this. Nikmat mana yang kau dustakan. Bahagia banget ngeliat pohon yang sedang kayak begini nih. Aduh, mantep banget. Ini adalah pasca Hazelbrix di fase vegetatif, dimana saya akan membesarkan batang premier dan sekunder dulu. Karena jenis Sonaka ini ya, jenis Sonaka ini dia memiliki ciri-ciri tunas air yang tidak banyak yang vigor. Nah, banyak yang stuck. Karena apa stuck? Karena emang karakternya seperti itu. Makanya kita membesarkan batang sekundernya dulu. Ketika nanti batangnya sudah besar sekundernya, kita akan memotong semua tunas air dan menumbuhkan tersier dari bud. Untuk jenis Sonaka, jenis Dickson, jenis Bogema, dia memiliki karakter tunas air yang sama, yang dimana tunas airnya itu dia nggak vigor ya. Lihat dari ujung sini, dari tempat dia sambungan ini, lihat sambungannya keren banget, mantep banget, gembung gede. Lihat sini ke sana sini tuh, lihat tunas airnya nggak ada yang vigor. Nah, maka dari itu kita harus mengambil keputusan kalau seperti itu ya. Kalau misalkan tunas airnya nggak vigor, kita harus melakukan yang namanya Hazelbrix di batang sekunder untuk mengisi nutrisi di batang sekunder ini biar batangnya gede. Ketika kita menumbuhkan bud di batang sekunder ini, tentunya nutrisi di dalam batang ini akan banyak sekali. Nah, ketika kita memotes semua, budnya itu akan sprutnya juga bagus gitu. Nah, bud yang sprut inilah yang nantinya akan jadi batang tersier ya. Bukan nggak mungkin ya ketika bud ini sprut dia nggak bawa bunga. Kadang pasti juga bawa bunga gitu, karena kita perawatannya benar gitu. Tapi bunganya kita harus buang dulu karena kita masih belum puas dengan si batangnya. Kalau misalkan batangnya udah besar baru kita buahkan, seperti itu. Ini Bogema juga memiliki karakter seperti itu ya, karena ini sekundernya dari sana sampai sini udah panjang, udah mentok, udah cukup. Ini kita potes supaya apa? Supaya nutrisinya dihentikan. Pemotesan di ujung ini juga termasuk dalam langkah awal Hazelbrix. Nah, ketika nanti tunas airnya sudah tumbuh, ini kita hentikan. Nggak harus di satu daun. Nah, misalkan ini tunas air ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini di batang sekunder ya, 5. Ini ada pertumbuhan seperti ini di ujungnya. Ini kan termasuk lagi stuck ininya ya, tapi ujungnya mah subur banget. Kita hentikan di ujungnya aja, nggak harus kita menyisakan satu daun seperti ini, nggak harus. Nah, kita hentikan, kita manfaatkan daunnya dulu untuk membesarkan si batang ini. Oke, sebagai contoh ini si Sonaka ini, lihat batangnya gede, keker, mantap. Nah, tinggal masuk ke pasca pembuahan aja nih gimana nantinya. Saya jamin ini pasti bunganya juga bagus, pasti itu.
dengan batang yang sekekar ini, dengan kondisi perawatan yang mantap seperti ini, tentunya akan menghasilkan buah yang bagus, insya Allah. Oke, itu adalah fase dimana kita melakukan hazel break di fase vegetatif. Jadi kalau menurut saya ya, kalau misalkan hazel break itu dikatakan untuk meratakan tersier, saya kurang setuju. Sebenarnya hazel break itu fungsi utamanya adalah menahan nutrisi, untuk mengisi nutrisi di batang sekunder maupun primer gitu ya. Nah, kalau misalkan ini sudah saya potes, ini saya potes aja nih, ini saya potes, tetap aja nih tunas air nggak akan pernah bisa tumbuh, karena emang karakter dari pohon, si jenis karakter dari jenis Sonaka itu memang seperti ini gitu. Dibilang kurang subur gimana, pohon ini sangat subur, lihat, subur sekali. Emang karakternya tuh seperti ini. Nanti kalau misalkan ini udah besar, baru saya buahkan, tapi buahkannya bukan dari tunas air, dari bud. Walaupun ini tunas air, kalau misalkan saya potong di 3 ruas, tetap aja dia akan numbuh gitu, tapi dari bud juga, bukan dari tunas air gitu kan. Oke, yang tunas airnya kecil-kecil gini saya tumbuhkan dari bud nih, kayak begitu. Tinggal pohon itu kita yang atur, bukan pohon yang atur kita. Ya, kalau masih belum percaya, ada bukti lagi. Ini masih si Dickson juga. Lihat batangnya. Ini buat pohon yang beda ya. Lihat dia ke atas kuat banget. Numpang air, menopang angin. Tadi akan saya tidurkan seperti ini. Seger banget, mantep banget. Inilah bukti kalau misalkan hazel break itu benar-benar sangat diperlukan di dunia pengangguran, untuknya iklim tropis seperti Indonesia, India, Malaysia. Itu sangat diperlukan ya. Oke, karena ini sudah panjang, oke, tersiernya udah kira-kira cukup lah. Kita akan potes ujungnya. Nah, ini di tersier ya, tersier dari anggur trans. Ini fase vegetatif juga. Tentunya nanti kalau misalkan dari tunas air ini dia ada yang vigor, kita akan hentikan nih. Sebelum dia vigor, saya udah hentikan lagi dulu nih di 1 daun gitu. Ini nggak apa-apa, di 1 daun masih kejangkau, karena saya ininya seminggu sekali, jadi bisanya cuma seminggu sekali. Dia terlanjur udah vigor gitu. Kalau kalian yang terus ada di rumah ya, alhamdulillah bisa terus memantau pertumbuhan anggurnya lebih bagus gitu. Mantap, batangnya itu udah gede banget. Sugoi, Landis, Jupiter Seedless. Iya, dari Pak Supri yang ada di Jakarta Selatan dekat Ragunan. Ini Pak perkembangannya Pak. Witch Finger sangat vigor sekali. Belum saatnya dibuahkan dia udah main keluar bunga-bunga aja. Songong, buang. Songong, buang, belum waktunya. Ini juga keluar bunga. Lihat, look at this, bunga gede ini. Buang, belum waktunya. Belum waktunya ya nak. Sabar dulu ya nak, besarin batang dulu ya nak. Sabar. Ini udah di tersier, oke, kita hentikan pertumbuhannya. Ini juga dari tunas air aja bau bunga nih. Kebangetan banget ini pohon. Sabar dulu nggak Pak? Sabar ya. Nggak bisa diatur ya. Jangan keluar bunga dulu, sabar. Nanti kalau udah waktunya keluar bunga, nanti papa pangkas jadi bau bunganya gede-gede ya. Nah, sabar ya. Ini saya potes dulu. Sabar, potes. Belum waktunya, ini udah tersier ini. Oke, potes. Oke, cakep, batang udah mulai membesar. Amazing, itu juga. Ini masih fase vegetatif ya, anggur Witch Finger saya. Dimana fase sedang pematangan dari si pohon ini, si batang ini. Lihat, membelah. Membelah nyampe kayak begitu. Tuh, kamu terluka ini sayang. Membelah. Mantap. Ini udah tersier. Ini udah tersier, dia tumbuh lagi. Bau bunga kecil juga, buang. Bunga yang tidak saya inginkan, buang. Oke, mantap. Ada Dickson lagi. Ini ujungnya ternyata dimakan sama hewan, nggak apa-apa, tapi juga dia sehat, seger, batang membelah juga, masih muda, mantap. Waduh, shine muskat gua jatuh. Kita akan ke sana. Kejar ayam. Giant Grande terbengkalai. Jatuh dia. Oke, shine muskat, kamu kok jatuh sih? Ayo naik. Ini saya naik sini, dinaikin sama papa. Oke. Udah, kamu di atas aja, jangan ke bawah, ada air.
subur, nanti bikinin para yang bagus lagi. Oke, lokalan semua masih bela, cakep. Nah, misalkan seperti ini, ada yang bingung juga, tunas air saya itu nggak vigor gitu, nggak vigor, kayak nggak rapih percabangannya, nggak vigor. Terus kita harus menentukan bud pembuahan, bud tersier itu dari mana, cabang tersier itu dari mana, ya dari bud gitu. Banyak kok varietas yang memiliki karakter tunas airnya itu tidak vigor, ada yang vigor, ada yang enggak, ada yang vigor, ada yang enggak. Banyak varietas, contohnya ya kayak Trans, kayak Dixon, kayak Jupiter, kayak Bogema. Itu dia karakter yang saya punya kebetulan itu. Kalau misalkan kawan-kawan juga mengalami hal yang serupa, berarti dia emang karakternya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi itu? Bagaimana cara mengesel breaknya gitu? Ya seperti yang saya omongin tadi di anggur Bogema gitu. Itu sama, mau Bogema, mau Dixon, mau Trans gitu, sama cara esel breaknya. Kita melakukan esel break untuk menumbuhkan tunas tersier dari bud di cabang sekunder gitu. Nah, kita lakukan esel break dulu nih di batang sekunder. Kita bisa menyisakan si 1, 2, 3 daun, 5 daun, boleh kita lakukan esel break aja di situ. Kita tahan sampai batangnya besar. Batangnya besar sebesar apa? Sebesar kelingking boleh, sebesar jari manis boleh gitu ya. Kalau misalkan udah sebesar itu, baru kita melakukan yang namanya pemotesan tunas air serempak. Semua kita buang tunas airnya gitu. Tunas air tentunya kalau misalkan dibuang tunas airnya, kita sudah tahu nutrisi itu sudah tertumpuk di dalam batang. Tentunya itu bud akan seprut semua. Ketika bud itu seprut semua, jadi rapi, jadi cakep lagi. Itulah yang nanti untuk cabang tersier ya. Jangan lupa kalau misalkan keluar bunganya dibuang karena itu belum siap ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan dia udah siap, nanti kapan sih, di mana kita akan melakukan pembuahan? Bukan dari bud di batang sekunder, tapi dari bud di batang tersier nanti gitu. Jadi itu memang ada. Kalau misalkan kayak jenis Monte Cristo, Nizina, terus Ninel, kita bisa melakukan tunas air sebagai cabang tersier. Tapi untuk jenis-jenis yang tunas airnya tidak vigor, kita bisa melakukan pembuahan di cabang tersier melalui bud seperti itu. Tolong dicatat, dipahami apa yang saya katakan, mungkin agak sedikit belibet, tapi insya Allah tujuan saya di sini baik, semoga bermanfaat. Lanjut. Oke, kita akan memasuki ke fase esel break di fase generatif seperti apa. Oke, setelah memasuki fase vegetatif itu tentunya ketika batangnya itu sudah mulai membesar sebesar jempol, di fase vegetatif kita akan melakukan yang namanya pemupukan generatif ya, bukan esel break tapi pemupukan generatif. Tentunya pemupukan di minggu pertama ada yang namanya MKP, ada yang namanya boron, ada yang namanya MgSO4 yang fungsinya apa? Dimana kita tidak menggunakan unsur N sama sekali. Untuk apa? Untuk memancing unsur-unsur generatif di dalam tumbuhan, dan apa yang kita kasih akan tersimpan di dalam batang yang nantinya akan digunakan untuk proses pembuahan, pembungaan, dan pembesaran si buah itu sendiri. Sebenarnya proses daripada esel break generatif hampir sama dengan esel break di fase vegetatif, cuma bedanya kita sudah memberikan yang namanya pupuk generatif dulu ya, seperti itu. Di minggu pertama tadi sudah saya ucapkan seperti itu dengan dosis, sebenarnya udah ada semua videonya di video saya sebelumnya di pemupukan, itu semua itu udah ada. Nah, setelah melakukan seperti itu, tentunya kita akan melakukan yang namanya pruning gitu kan. Nah, misalkan batangnya itu sudah mulai membelah-membelah dan bunga-bunga PHP itu di ujung-ujung esel break kita udah pada keluar gitu kan, kita bisa melakukan yang namanya pruning pembuahan. Kalau misalkan kita belum tahu letak bud keberapa pruning pembuahannya dulu, kita harus cari rumusnya. Nah, rumusnya gimana carinya gitu kan tersiernya itu ada banyak gitu ya. Kita jangan memotong dengan bud yang sama gitu untuk mencari titik-titik apa bud-bud pembuahan dari satu varietas tersebut. Nah, kalau misalkan kawan-kawan ada yang tanya untuk varietas ini di bud keberapa, untuk varietas ini di bud keberapa, dan saya nggak tahu jawabannya karena saya belum tentu punya varietas yang sama oleh sama yang kawan-kawan buat. Misalkan gini, ada jenis varietas yang susah namanya Mr. Egg gitu ya. Misalkan Mr. Egg ini saya nggak tahu kan pembuahannya di mana. Nah, tersiernya itu kita coba, ada yang di short spur, ada yang di long spur, ada yang di medium spur gitu. Ada yang di bud ketiga, ada yang di bud ke-6, ada yang di bud 20 gitu. Nah, itu dites semua. Nah, setelah hasil daripada pembuahan pertama, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah, kita misalkan di pembuahan pertama itu kita mendapatkan di bud ke misalkan 9 gitu misalkan. Wah, 9 nih buahnya bagus-bagus. Nah, berarti
berarti kita udah mendapatkan rumus dari satu pohon atau satu varietas yang kita punya gitu kan. Nah dari hasil itu kita bisa tahu misalkan si Mr. Egg itu di pembuahannya ke-9. Nah udah dapat ke-9, berarti untuk pembuahan kedua kita melakukan di ke-9 semua, karena kita udah tahu nih but si Mr. Egg ini ada di 9 gitu. Ya begitu, tinggal dilanjutin aja terus untuk pembuahan ketiga, pembuahan keempat gitu. Itu untuk menentukan but pembuahannya. Nah seperti itu cara menentukan but pembuahan di fase generatif. Nah setelah itu tentunya kita ada yang namanya ini kita udah memasuki pupuk kan, pupuk generatif. Kita ester break selama sebulan seperti ester break yang dilakukan di fase vegetatif. Nah kalau misalkan udah sebulan, tanda-tandanya udah ada, batang udah sejempol lebih, nah terus bunga-bunga PHP udah mulai keluar, baru kita bisa melakukan pruning. Setelah pruning kita akan langsung ke fase seperti ini. Oke, fase generatif ya, dimana fase ester break dilakukan setelah kita melakukan yang namanya pruning pembuahan ya. Kalau kita udah melakukan pruning pembuahan, tentunya dia akan mengeluarkan bunga. Itu yang kita harapkan dari semua pengangguran. Nah kalau misalkan dia udah keluar bunga, tentunya ada ester break juga fungsinya untuk, oke kita lihat aja langsung ke lapangan. Oke, ini adalah sebagai contoh bunga banana saya sudah melakukan pemangkasan pembuahan. Oke, di sini ada bunga nih besar sekali. Ini udah melakukan pemotesan di sini. Saya lakukan pemotesan supaya nutrisi itu akan fokus ke si bunga ini. Jadi bunganya besar. Alhamdulillah ini bunganya besar, untuk ukuran banana ini bunga yang besar banget. Ya, di sini ada tumbuh lagi kan. Ini setelah saya potes gini, dia tumbuh lagi tunas air menggantikan si vegetatifnya itu. Karena bunganya ini belum mekar, jadi saya belum membutuhkan si daun ini. Jadi saya potes lagi ujungnya. Tuh, ini ada ini juga proses ester break, proses pengalihan nutrisi, dimana nutrisi yang ditransfer dari batang utama akan fokus untuk si bunga dulu gitu ya. Nah, kalau nanti dia tumbuh lagi kita potes lagi. Sampai kapan? Sampai bunganya nanti mekar, baru kita biarkan tumbuh panjang sampai 15 daun. Oke, kita lihat yang udah bunga-bunganya yang mekar. Oke, ini adalah pohon livia saya yang alhamdulillah bunganya udah mekar. Kalau misalkan dia sudah mekar seperti ini, tentunya di bagian sini dia akan tumbuh lagi. Sampai kapan gitu kan? Nah, dari tempat dia tumbuh bunganya ini, nah ini bunganya ini, kita ambil contoh cabangan yang ini ya. Ketika bunganya ini 15 daun saja. Ketika dia sudah 15 daun, kita hentikan terus pemotesannya. Dimana bunga ini sedang menuju fase mekar-mekarnya ya, lagi cepet banget untuk berkembang jadi berry ya. Mantap, aduh, mantap bangetan sampai gak kurus. Mantap banget berrynya. Angin. Oke, kita lanjut. Ketika dia sudah sampai ke 15 daun, kita potes terus gitu kan. Supaya apa? Supaya berry-berry ini dia cepat membesar dan buahnya itu that so is big. Oke, perkembangan dari buah-buahnya livia. Mantap. Ini bunga-bunganya. Oke, itu ya yang udah saya berongsong, udah mulai gede buahnya. Ini mantap ini. Ini juga mantap. Gak usah saya jarangin ini. Sekali GA3 aja udah kayak begini. Bisa dijarangin. Untung sekali doang kemarin ngasihnya. Coba sampai 3 kali pasti hancur lagi bunga saya. Oke. Ada sulur melilit bunga, buang. Mantap, bersihin lagi. Ini udah. Kemarin kan ini berbunga. Di sini kita lihat sejarahnya. Di sini saya potes, terus keluar lagi. Karena ini bunga udah mekar, kita biarkan sampai 15 daun, baru nanti kita potes lagi. Sampai kapan? Terus-terusan sampai panen. Kalau misalkan kita ke vegetatif lagi, dia akan terus mengalir nutrisi ke vegetatif, bukan ke si generatif atau buah ini. Biar sampai nanti buahnya gede, baru kita panen, baru kita bisa melakukan yang namanya ester break setelah panen. Oke, dilanjut. Kalau misalkan sudah panen gimana gitu kan? Misalkan gitu ya, misalkan si buah banana lah, ini kan banana yang lagi pada mantap-mantapnya nih, buahnya udah lumayan gede. Oke, misalkan si banana ini ya, misalkan si buah banana ini udah panen semua gitu kan. Tentunya itu ada fase ester break juga kalau udah panen. Tentunya itu dipersiapkan ester break itu untuk ketika kita melakukan pemangkasan supaya pohon itu tidak stres, supaya dia menyimpan nutrisi di dalam batang utamanya dulu. Nah, kalau dia udah menyimpan nutrisi di batang utama, kita akan melakukan pemangkasan. Tentunya dia sudah menyiapkan nutrisi di dalam batang ini.
Kalau sudah menyiapkan nutrisi, tentunya tumbuhnya nanti akan bagus. Gitu, itulah fungsinya. Oke. Gitu. Jadi kapan gitu kan? Ini tetap ketika kita udah panen, kita melakukan hasil break terus. Sambil dikasih pupuk apa? Nah, sambil dikasih pupuk KNO3, karena KNO3 itu bagus karena ada unsur N-nya dan unsur K-nya untuk mendongkrak but itu cepat keluar, dan butnya itu akan bagus-bagus, gede-gede. Itulah fungsinya dari pupuk KNO3 dipadukan dengan hasil break di pasca setelah kita sudah panen. Oke, mantap banget, anak-anak ribun banget kan ini. Buahnya juga insya Allah bagus, mantap. Yang saya takutkan malah para-paranya ini nggak kuat menampung buah sebanyak ini. Alhamdulillah. Nih gimana ntar masang brongsongnya ini si Livia? Itu udah saya jelaskan semua sama kawan-kawan hasil break. Sebenarnya kalau dibilang sepele sih bukan sepele, ini adalah hal yang penting yang harus dipahami oleh kawan-kawan pengangguran. Oke, saya tidak mengatakan kalau teori yang saya utarakan ini benar, cuma begini. Kalau saya telat untuk memberitahu kawan-kawan semua, tentunya kawan-kawan juga tidak bisa bereksperimen bareng dengan saya gitu. Mari kita sama-sama bereksperimen dengan clue-clue yang saya sampaikan seperti tadi gitu. Alhamdulillah dari hasil semua itu juga anggur Livia bunganya banyak, anggur bandana yang dikatakan susah berbuah juga bunganya banyak seperti itu. Bukan masalahnya itu kayak begini. Bukannya yang jelek-jelek di sini saya tutupin, alhamdulillah di pohon saya di sini yang jelek itu cuma sedikit. Kayak banana yang di sini juga masih eksperimen karena saya memotongnya di medium spur juga karena kurang bagus, karena udah terbukti kalau misalkan banana memang bagus untuk pembuahan di long spur seperti itu. Ini masih bentuk-bentuk eksperimen, tapi keluar bunganya juga tapi nggak banyak gitu karena saya masih bentuk eksperimen. Oke, maka dari itu mari sama-sama kawan-kawan kita bereksperimen dengan apa yang harusnya dilakukan untuk memperbaiki tanaman anggur kita. Mulai dari awal ya, harus menanam dengan cara yang benar kalau ingin pohon anggurnya itu bagus gitu. Di luar negeri sana saja untuk menciptakan satu varietas, untuk mempower upkan suatu varietas itu butuh waktu yang sekitar 5 tahun. Alhamdulillah di 1,5 tahun ini dengan hasil break yang saya update lagi ilmunya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan Tangerang Grape insya Allah. Karena alhamdulillah saya sudah membuktikan dan kawan-kawan juga udah banyak yang membuktikan ketika kita melakukan hasil break ini batang-batang mulai membelah dan mulai membesar gitu ya. Intinya itu. Jangan lupa kalau batang masih kecil jangan dibuahkan dulu kalau pohon anggur, itu pesan saya nomor 1. Kalau misalkan ada di rumah kawan-kawan misalkan seperti ini, pohonnya udah terlanjur acak-acakan gitu ya. Acak-acakan gimana cara hasil breaknya? Gampang seperti ini. Ketika pohon itu udah acak-acakan, kita harus menentukan mana batang yang akan dibuahkan gitu. Namanya batang yang akan dibuahkan adalah batang tersier. Entah dia pertumbuhannya dari batang mana, tetap yang namanya kita tunjuk untuk batang pembuahan itu namanya batang tersier gitu kan. Nah, ketika batang tersier itu sudah mencapai 25 daun atau 20 daun, kita hentikan pertumbuhannya dan terus memotes pucuk-pucuknya sampai batang itu udah mulai membesar. Ketika kita udah melakukan minimal sekitar 5-8 kali pemotesan pucuk, kita beri si pohon itu pupuk MKP atau pupuk pembuahan gitu kan. Pupuk pembuahan ada MKP, ada di video saya di pupuk generatif itu ada. Kita terus melakukan hasil break selama sebulan itu. Nah, setelah kita sudah melakukan hasil break gitu ya, kalau kita sudah menentukan si tersiernya itu, kita bisa melakukan pemangkasan gitu. Pemangkasan yang kita inginkan dengan memilih but-but yang paling besar gitu ya, paling besar, paling bagus, paling bulat, itulah yang kita inginkan untuk dijadikan but pembuahan gitu. Ketika udah potes, insya Allah kalau misalkan cara seperti itu yang sudah terlanjur acak-acakan, insya Allah juga dia akan membawa bunga asalkan caranya tepat gitu ya. Jadi untuk kawan-kawan yang pusing masalah anggur saya nggak bisa nanam dari awal, pohonnya udah terlanjur gede gitu, ya bisa juga kayak begitu caranya. Bisa dicoba maksudnya ya, bukan saya tidak menjamin buah itu pohon itu akan berbuah, tapi bisa juga caranya. Kalau misalkan pohon itu ada di tempat saya, tentunya saya sendiri yang akan melakukan eksperimen. Tapi kalau itu ada di tempatnya om-om sekalian atau tante sekalian, tentunya om dan tante sendiri yang akan melakukan eksperimen, bukan saya gitu. Jadi om dan tante ini harus melakukan eksperimen untuk mengenal pohon anggurnya lebih jauh gitu. Misalkan gini,
pohon anggurnya kok belum pernah berbuah. Ketika kita melakukan pembuahan yang berbeda di but-but yang berbeda, aku berbuah, itu dijadikan sejarah. Misalkan ada pohon anggur dipotong ke but ke-5 itu, apakah 6 dia berbuah, buahnya bagus. Nah, kita akan pakai but itu terus untuk pembuahan selanjutnya gitu. Nah, itu adalah kita sudah mendapatkan rumus pembuahan pada tanaman anggur kita gitu. Jadi saya misalkan ada pertanyaan seperti ini, pohon anggur jenis ini dibuahkan di but keberapa gitu, saya nggak akan pernah jawab seperti itu. Karena apa? Gitu. Ya karena kalian harus melakukan itu sendiri untuk merasakan bagaimana perihnya, bagaimana caranya. Kalau kalian sudah merasakan, tentunya itu akan menjadi pengalaman yang berharga untuk kalian. Kalau kita hanya bertanya, itu terlalu mudah. Mungkin di tempat saya, misalkan Dickson, saya potong di but ke-4 apa ke-5 dia membawa buah, tapi di tempat kalian belum tentu gitu. Belum tentu. Karena kita tinggal di lingkungan yang berbeda gitu kan. Nah, pemberian nutrisinya yang bawaan dari alam juga itu berbeda gitu. Jadi kita yang namanya manusia, yang namanya orang yang bisa berpikir, tetap yang namanya harus melakukan eksperimen itu sendiri. Jangan bertanya gitu. Bertanya boleh, tapi yang benar-benar masuk akal, yang benar-benar belum saya buatkan videonya terus itu ditanyakan nggak apa-apa. Tapi kalau udah saya buatkan video masih bertanya, itu keterlaluan menurut saya. Sebenarnya saya udah buatkan semua, ada di YouTube saya. Mohon maaf untuk om-om dan tante-tante yang tersinggung, karena emang metode pembelajaran yang saya akan sampaikan memang caranya seperti ini, agak keras. Karena di sini misi saya adalah untuk menaikkan pamor anggur itu sendiri di Indonesia gitu. Bukan membuat anggur ini menjadi tanaman yang murah, bukan. Tapi anggur ini adalah tanaman yang sulit dibuahkan. Tapi dengan orang-orang yang tidak bisa membuahkan, akan menjadi mudah untuk orang-orang yang sudah tahu cara membuahkannya, seperti itu. Saya kasih tahu cara-caranya di YouTube saya ya. Memang seperti itu gitu caranya. Baik itu si manicure finger, baik itu si banana. Alhamdulillah orang-orang yang mengikuti saya buah-buahnya juga banyak gitu. Walaupun saya nggak apa-apa di sini buahnya nggak bagus-bagus, tapi yang penting itu kalian juga mendapatkan ilmunya. Karena ya di sini yang saya cari adalah keberkahan daripada kecantikan daripada buah yang bagus-bagus di tanaman bapak-bapak. Apalagi ilmu yang saya sampaikan ini dipakai di rumah gitu ya. Oke, untuk kawan-kawan Tangrapet jangan menyerah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran, saya Kipas Medirja. Assalamualaikum.